Sayang, kamu harus tidur sekarang ya. Tante harus istirahat juga ya. Kamu kan dari tadi siang udah main. Kamu naik ATV, kamu naik banana boat. Kamu aja ya. Tadi itu hampir naik apa tuh, paragliding tuh. Hah? Kamu berani-beraninya naik seperti itu. Dan kamu mau ngajak tante. Hah? Lo lihat, tantenya capek, harus istirahat. Besok kan katanya kita mau ke museum, ya kan? Kayla mau ke museum atau enggak? Mau ke museum atau mau besok di kamar aja istirahat tidur karena kamu kehabisan energi dan malamnya nggak bisa tidur. Gimana maunya? Ya udah, dengerin kata papa ya. Oke. Apa mau tanya apa? Iya, mau tanya tante apa? Kayla, nggak boleh bilang gitu. Enggak. Kayla, dengerin papa ya. Kayla, jangan ngomong seperti itu. Bukannya tante marah. Tante nggak marah kan? Enggak tuh, tante nggak marah. Cuman tante apa namanya? Ya nanti kepikiran ya. Aduh, kalau ya udah kamu tidur aja, tidur ya, tidur. Kayla, gak usah kamu bikin papa marah. Kita lagi liburan, ya. Kamu nurut sama papa. Papa nggak mau kamu manja, kamu ogohan kayak gini, ya. Anak yang baik harus nurut sama orang tuanya. Ingat kan? Papa nggak pernah marah sama Kayla kalau Kaylanya nggak bandel. Iya nggak? Papa kasih ini, papa beli ini. Tadi juga kita seneng-seneng, ya kan? Karena Kayla jadi anak yang baik. Kalau Kaylanya jadi bandel, ngomongnya apa namanya, terlalu manja, apa-apa ngambek, papa juga nanti jadi sedih karena papa harus marahin kamu. Dan kamu nanti jadi sedih karena dimarahin sama papa. Makanya sekarang istirahat aja ya. Biar besok kita bisa ke museum dan kita bisa belajar di sana. Terus nanti kita makan, terus nanti mungkin kita cari tempat-tempat lain, spot yang bagus buat kita foto-foto gimana. Oh iya, kita juga kan mau beli oleh-oleh. Ya kan? Iya, ya udah. Sekarang istirahat ya. I love you sayang. Mimpi yang nyenyak, tidur yang indah. Kebalik, tapi gak apa-apa deh. Tidur yang nyenyak, putri aku yang cantik. Ayo. Aku bener-bener minta maaf. Aku nggak expect dia bakal nanya kayak gitu. Iya, nggak bisa jadi nggak apa-apa dong. Bukannya salah, tapi emang kamu bisa jawab pertanyaan Kayla tadi. Emang tante mau nggak jadi ibu aku? Kan itu beban buat kamu juga jadinya. Aku nggak mau ngebebanin kamu kayak gitu. Sama aja. Ini kan juga karena mungkin aku yang sudah lama nggak tidak menjadi sesosok
dalam tanda kutip ibu buat dia gitu. Jadi aku yang harusnya bisa menjadi sosok ibu dan sosok ayah, ya tapi aku laki-laki mungkin Kayla masih butuh sosok wanita yang bisa jadi teman ngobrol dia yang lebih nyaman, obrolan-obrolan cewek ya kan, mungkin make up, mungkin hal-hal lucu lainnya yang mungkin saat kamu atau wanita lain kecil mereka bisa relate gitu ya kan. Dan aku mungkin gak bisa provide itu, dan dia jadi ada rasa kekosongan hati yang membuat dia seperti itu. Aku minta maaf ya. Bener gak apa-apa. Enggak, ini bukan soal kamu mau atau enggak. Bukannya itu nggak penting, kamu jangan kamu jangan memojokkan saya ya. Ya mungkin kalau saya di luar soal pekerjaan saya lebih profesional, tapi kalau aku udah seperti sekarang nih, kalau aku udah santai dan aku udah bisa mengeluarkan ya sifat aku yang lebih dalam lagi, aku santainya seperti ini. Aku kalau ngomong suka gugup, kadang terbata-bata. Aku suka kayak milih dulu gitu, kata-kata yang tepat itu seperti apa ya. Kalau kata-katanya nggak tepat, nanti malah salah paham atau pesannya nggak tersampaikan. Tapi ya jadinya malah gitu deh, akunya kayak gagu gitu. Maaf ya, aku nggak perfect kalau di tempat kerja. Wah, di tempat kerja juga aku masih buat kesalahan kok, tapi aku lebih percaya diri aja karena aku udah jadi ya salah satu pemimpin di sana, dan aku harus bisa ya jadi setidaknya patokan bahwa bekerja itu harus dengan cara seperti ini, dan aku harus punya kepercayaan diri gitu. Walaupun mungkin kadang aku juga nggak tahu jawabannya ini jawabannya itu, tapi ya sudahlah. Aku harus pede aja dulu, dan aku mencoba untuk mencari jalan untuk ya menyelesaikan masalah. Suka apa? Suka sifat seperti itu. Sifat yang kayak gimana? Problem solvingnya bagus, bisa mencari solusi, reasoningnya bagus gitu ya. Aku juga suka sifat kamu yang baik, penyayang, pengerti. Walaupun kadang mungkin terkesan gak enakan, aku juga tahu, ngerti kok. Aku bisa lihat baca raut wajah kamu. Tapi kamu nggak ikut dengan kita kesini karena kamu, kamu yang nggak enakan, ya kan? Bukan karena itu kan? Oke. Enggak. Aku nggak berpikiran kesana juga kok. Aku cuman, ya, aku tahu kalau memang kamu ikut dengan kita, aku dan Kayla, ke tempat seperti ini, kita sampai berlibur, staycation dengan beberapa hari ya. Aku tahu kamu berarti kamu enjoy dengan aku dan enjoy dengan Kayla juga ya kan. Ya. Tapi kamu mengerti kan maksud aku seperti ini tuh untuk apa? Selain untuk mengenal kamu lebih jauh, kalau aku sudah mengenal kamu lebih jauh, apa dong kelanjutan ceritanya? Kan udah jauh nih kenalnya. Maksud aku,
Kamu ngerti dong maksud aku apa? Kayaknya aku itu masih kelewat pengecut dibanding dengan Kayla. Ya, Kayla dengan polosnya tanpa wajah berdosanya, dia bisa bilang, "Tante mau nggak jadi ibu aku?" Sedangkan aku di sini masih nggak tahu caranya bilang, aku ingin bisa mempunyai hubungan yang lebih sama kamu. Ya, saat aku ngelihat kamu, yang aku lihat hanya junior saja, yang mungkin kaku, yang mungkin sedikit sulit diajak ngobrol. Tapi ternyata saat kita ngobrol, saat kita berinteraksi, ternyata nyambung, ternyata kamu enjoy, aku enjoy, dan kamu nggak awkward di depan aku. Ya mungkin sedikit karena kita belum terlalu kenal saat itu, tapi dan kamu mau ngebantu aku pergi untuk milih hadiah, itu benar-benar satu hal yang aku hargai banget. Aku senang banget karena di situ untuk waktu yang sebentar aku ngerasa kayak aku punya keluarga yang bisa aku ajak berburu hadiah saat ulang tahun, berburu kebahagiaan bareng. Dan itu benar-benar hal yang aku pengen, yang aku ingin kasih ke Kayla. Next time mungkin kamu sama Kayla yang pergi untuk milih hadiah untuk aku. Mungkin kamu nyari sepatu, nanti Kayla yang milih. Mungkin Kayla nanti milihin aku, I don't know, tas, mungkin ikat pinggang, mungkin dasi, apapun itu. Aku bayanginnya kayaknya itu bakal jadi hal yang sangat-sangat indah. Dan saat aku bayangin itu, aku ngebayangin kamu. Aku ngebayangin aku, Kayla, dan kamu, kita jalan, aku ngegandeng Kayla kanan aku, dan kamu gandeng Kayla di kiri kamu. Ya, one happy family, kayak di stiker mobil. Iya kan? Ya itu kayak terbayang saat aku beli hadiah buat Kayla. Ya untuk bayangan yang sangat detail dan sangat vivid terjadi di saat yang singkat. Ya, setelah itu makin kenal, aku makin tahu bagaimana kebiasaan kamu, bagaimana kamu ngobrol, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, bagaimana kamu berinteraksi dengan anak aku, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Aku benar-benar teryakini, ya, aku pengen kamu menjadi bagian dari hidup aku, bagian dari hidup Kayla. Aku nggak bisa ngajak kamu nikah hari ini bukan karena aku nggak mau, atau aku ngelamar kamu, atau aku asking you to marry me this day. No, bukan karena aku nggak mau, tapi kamu untuk menikah dengan orang yang seperti aku, yang kita perbedaan umurnya cukup berbeda. Berapa ya, ada 10-12 tahun. Aku juga tahu kalau menikah itu bukan suatu hal yang mudah. Walaupun aku sudah mapan, aku sudah matang, kamu akan dalam tanda kutip keluar dari keluarga kamu, dan kamu masuk ke dalam keluarga aku. Kamu akan menjadi tanggung jawab aku,
Dan kamu bertanggung jawab juga kepada aku dan kepada anak aku. Itu suatu hal yang berat. Walaupun aku yakin kamu suka, kamu sayang dengan Kayla, tapi apakah kamu mau, siap, sedia untuk menemani dan menjadi ibu Kayla? Dan itu suatu hal yang berat. Apalagi Kayla bukan anak kamu. Aku nggak ngomong kamu bakal mempunyai, ya kamu akan menyayangi Kayla setengah-setengah dan sebagainya. Aku belum bisa decide itu, tapi aku melihat sekarang itu bumbu dan bibit bahwa kalian bisa menjadi sangat akur itu sudah ada. Dan aku sangat senang. Jadi malam hari ini aku mau confess sama kamu, aku pengen bilang sama kamu bahwa aku ingin kita mempunyai hubungan yang lebih dari kolega, dari teman kerja, teman, sahabat. Aku mau kamu jadi kekasih aku. Aku mau untuk sekarang gak apa-apa kita berpacaran. Aku mau kamu kenal aku lebih dalam lagi. Kita bisa mengenal lebih banyak lagi. Kita bisa menikmati waktu berdua. Kita bisa mencoba hal-hal baru dengan ditemani satu sama lain. Tapi ini bukan hanya ajakan untuk kamu menjadi pacar aku dan hanya menjadi pacar aku, enggak. Hubungan ini aku inginkan agar kita berlabuh ke pernikahan nanti. Maaf aku confess dan menyatakan perasaan ini di saat-saat yang mungkin kurang romantis. Terkesan terburu-buru, tapi aku gak mau omongan Kayla tadi terngiang-ngiang di kepala kamu dan kamu berspekulasi hal-hal yang gak penting dan aku juga berspekulasi hal-hal yang gak penting. Kalau kamu mau, kamu tinggal bilang mau. Kalau enggak, tinggal bilang enggak. Kalau bisa sekarang, apakah kamu butuh waktu mungkin? Ini hal yang berat untuk kamu ya. Kamu bisa jawab itu sekarang. Yakin, kamu gak perlu mendorong diri kamu untuk dalam posisi yang gak enak loh. Santai aja. Gak apa-apa. Oke. Jadi apa jawaban kamu? Maukah kamu menerima perasaan aku, perasaan sayang aku, perasaan cinta aku ini? Atau menurut kamu mungkin sebaiknya kita sudahi saja? Iya. Apa? Aku mau kamu ngomong sekali lagi. Iya. Iya apa? Apa yang kamu mau? Kamu mau jadi kasih aku? Beneran? Beneran? Aku boleh peluk kamu gak? Oh my god, sini. Aku peluk. Oh ya ampun, aku senang, aku lega banget. Kamu mau menerima kekurangan aku dan kelebihan aku. Kamu menerima kondisi aku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku pengen kamu bahagia sama aku dan kita bahagia sama kamu juga. Aku mau kamu menjadi bagian dari keluarga aku, sayang. Kamu mau? Ayo. Yes, baby. I love you, sayang.
Ya, kita kita sekarang kekasih, kita sekarang pacaran. Mmm, Kerasa aneh nggak sih? Sedikit. Well, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku speechless. Mmm, ya, iya, iya, aku tahu kamu butuh istirahat. Mmm, no, no, kayaknya nggak baik kalau kita tidur bersamaan di saat ini. Enggak, kita sedang berbunga-bunga dan sebagainya. Aku seneng banget dan kamu seneng banget, tapi aku nggak mau take advantage. Kita tidur masing-masing dulu, kita proses semuanya ini dengan logika kita masing-masing. Dan saat pagi nanti kita bahas kembali ya, biar semuanya bisa tenang dan sejalan dengan pikiran kita berdua. Oke, oke, kalau gitu good night, sayang. Selamat istirahat, selamat tidur ya. Mimpi indah. Oh my god, aku kayak ABG lagi jadinya. I love you sayang.